Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan online kali ini. Kedua, saya ingin mengucap terima kasih kepada teman saya yang bernama Arni Eka yang sudah menyempatkan waktunya sehingga dapat mengikuti presentasi online yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Senia Igi Aurelia dengan nomor NIM 225080307071110002. Saya dari kelas H1M, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan tema ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan IT. Baik, pada pembahasan yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dan urgensi sains. Jadi, ilmu pengetahuan itu adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab dan akibat. Nah, ilmu pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Nah, dalam definisi tersebut berarti ilmu pengetahuan itu ada ciri-ciri khasnya. Yang pertama adalah disusun secara logis. Yang kedua adalah bersistem dan membahas tentang ilmu yang memakai hukum sebab akibat. Semakna dengan definisi sains yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan sejumlah pengertian diantaranya. Pertama, sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya. Kedua, sains didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya ada botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Lalu, sains didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Nah, berdasarkan dari dua perbandingan itu, eh, antara ilmu pengetahuan dan sains adalah dua istilah yang mirip maknanya. Hanya saja tidak ada definisi tunggal untuk sains. Nah, rumusan umum sains adalah upaya memahami, mengerti, dan menjelaskan alam. Pada zaman sekarang, sains itu sering mengalami penyempitan makna, sehingga dipahami sebagai pengetahuan terhadap hal-hal yang empiris, yang bersifat induksi dan kuantitatif. Maka jika pengetahuan tidak empiris, artinya tidak bisa diindra, maka tidak bisa disebut sains seperti itu. Nah, urgensi sains zaman sekarang, sains telah menjelma menjadi instrumen untuk mengukur kemajuan peradaban. Buktinya satu saat ini orang-orang Islam ya, dan peradaban Islam dianggap mundur karena tidak adanya banyak peran dalam bidang sains dan teknologi seperti itu. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan sains di dunia. Nah, perkembangan sains di dunia Islam itu panjang sekali dan kaya akan kisah ya. Jadi mulai dari abad ke-8 hingga abad ke-14, dunia Islam mengalami periode keemasan dalam ilmu pengetahuan dan penemuan. Nah, wahyu adalah starting point bagi perkembangan ilmu-ilmu dunia Islam. Nah, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tradisi ilmu secara implisit. Pertama, ada ayat dalam surat Al-Alaq berisi perintah membaca yang berbunyi Iqra itu ayat pertama yang menunjukkan Islam mengajarkan tradisi pengetahuan karena membaca dalam pengetahuan merupakan instrumen penting dan tidak bisa diabaikan. Jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membaca atau Iqra seperti itu. Lalu ada dalil lain ketika Allah berfirman yang artinya nun demi pena dan ada yang mereka tulis
dan apa yang mereka tulis. Nah, sesuatu yang dianggap penting oleh Allah, maka biasanya Allah akan menjadikan sebagai sumpah yang menunjukkan betapa pentingnya sesuatu tersebut. Nah, misalnya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, Warabbika, demi Tuhanmu. Kadang Allah bersumpah dengan matahari, wal syamsi. Allah bersumpah dengan waktu, wal asri. Ketika Allah bersumpah dengan pena, maka itu menunjukkan pentingnya pena, pentingnya alat menulis. Secara implisit Islam mengajarkan tradisi ilmu yang ya luar biasa seperti itu. Ada pula dalil ketiga yang banyak ayat yang memerintahkan untuk berpikir, mentafakuri, dan mentadaburi semua ayat-ayat yang diberikan oleh Allah, menunjukkan bahwa Islam memerintahkan untuk menggunakan akalnya dan berpikir. Nah, adapun dalil keempat di surat Al-Mulk, Allah juga memerintahkan untuk melakukan pengamatan berkali-kali terhadap ciptaan Allah ya, yang artinya ulangi pandanganmu. Nah, itu merupakan prinsip penting dalam metodologi sains, karena agar seseorang memperoleh hasil penelitian yang akurat, maka pengamatannya tidak cukup sekali. Itu harus berkali-kali ya, sehingga memperoleh kesimpulan yang mendekati kesempurnaan. Nah, kasus pengamatan hilal misalnya ketika pengamatan dilakukan secara bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, maka akan mengakibatkan akurasi luar biasa ketika memprediksi kapan bulan akan lahir seperti itu. Nah, adapun dalam surat Al-Mulk juga ada celaan kepada penghuni neraka ketika mereka menjadi penghuni neraka dan ditanya apa sebab mereka masuk neraka. Ternyata sebabnya adalah karena di dunia tidak mau mendengar dan berpikir. Dalam kata lain, tidak mau menggunakan potensi intelektualnya, dan Allah berfirman yang artinya, andaikan kami mau mendengar atau kami mau berpikir, maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, ada juga di surat Ali Imran, yang menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang itu menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi dalam beberapa ini sudah bisa diambil kesimpulan bahwa Islam itu sangat mengajarkan tradisi ilmu yang luar biasa seperti itu. Nah, ini ada sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Jadi terdapat Ahmad Amin dalam kitab Fajrul Islam menyebutkan bahwa sebelum Rasulullah diutus, hanya ada 17 orang Quraisy yang bisa baca tulis. Jadi sebelum Rasulullah diutus itu cuma ada 17 orang yang bisa baca dan tulis. Tapi Rasul diutus untuk membengkak secara drastis. Jadi Aisyah, istri Rasulullah, Zaid bin Sabit juga diperintahkan untuk belajar membaca dan menulis. Adapun tawanan perang Badar yang musyrik bisa dibebaskan asal dapat mengajari 10 orang kaum muslimin baca dan tulis. Nah, setiap Al-Quran turun ditulis di atas tulang-tulang, kulit hewan, pelepah, batu, dan lain-lain. Lalu tumbuhnya sains terjadi pada masa Bani Umayyah, dimulai diterjemahkannya karya-karya orang yang berbahasa Yunani dan bahasa Suryani. Nah, gerakan ini mengalami percepatan di masa Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Al-Ma'mun yang mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan sekaligus perpustakaan sekaligus observatorium bahkan universitas. Nah, bangkitnya sains Islam kemudian disempurnakan oleh kaum muslimin yang berada di Andalusia atau di Spanyol ya. Jadi sejarahnya itu sangat panjang. Jadi mulai di puncaknya itu pada masa Bani Umayyah seperti itu. Berikut ada masa keemasan sains di dunia Islam. Nah, sains di masa kejayaan Islam mengalami pertumbuhan selama hampir 5 abad dengan istilah produktivitas yang tinggi. Jadi contohnya ada seorang ilmuwan Islam yang bernama Al-Battani telah mengoreksi sistem astronomi ala Talmi sebagaimana pula dilakukan oleh Ibnu Rushd dan Al-Bitruji. Buku-buku Al-Battani telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan Kepler dan Copernicus.
Dalam ilmu fisika, Ibnu Bajjah mengkritik Aristoteles terkait teori daya gerak dan kecepatan. Nah, adapun dalam bidang teknologi, ada Ibnu Firnas merancang alat untuk penerbangan ya. Lalu ada juga Al-Biruni diduga oleh Martin Peisner sebagai ilmuwan terbesar. Lalu ada juga Abu Kamil dan Ibrahim Sinan dianggap oleh George Thornton sebagai saintis terbesar. Nah, dalam ilmu matematika, angka Arab sebagai salah satu sumbangan terbesar ilmuwan Islam. Nah, dalam angka Arab terdapat asas algoritme, yakni sistem persepuluhan ide brilian untuk mengganti sistem perenam puluhan purba, seperti itu. Adapun tokoh matematika yang ya mungkin terkenal, mungkin kita sudah kenal, ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, di antara karyanya bernama Al-Jabr wa Al-Muqabalah, sehingga beliau ini dianggap sebagai Bapak Al-Jabbar. Sekeren itu, seperti itu. Ada juga Sayyid Hussein Nasr dalam bukunya Science and Civilization in Islam Logaritma dan Pecahan Persepuluhan di dalam bahas dalam kitab Miftahul Hisab. Jadi benar-benar para ilmuwan Islam zaman dahulu itu karyanya sangat luar biasa dan sangat berpengaruh di masa sekarang ya. Gitu. Nah, berikut ada sikap ulama terdahulu terhadap sains. Pertama, tidak ada data bahwa ulama terdahulu menentang sains di dunia Islam. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan umat terkait dengan ilmu-ilmu yang sejenis filsafat dan turunannya seperti ilmu kalam. Nah, istilah untuk ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi itu disebut ilmu kasbi. Nah, ilmu kasbi ini ada dua macam. Yang pertama, itu terlahir dari proses eksperimen dan bersifat empiris yang kita sebut dengan ilmu sains seperti itu. Nah, yang kedua ada pula ilmu yang lahir semata-mata dari aktivitas berpikir yang mengandalkan rasionalitas. Nah, sangat wajar jika tidak terdapat pertentangan terhadap sains karena banyaknya nas yang justru mengizinkan dan mendorong orang Islam untuk mengeksplorasi alam ini untuk menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam itu sama sekali tidak pernah menentang sains ya, intinya seperti itu. Nah, berikut ada sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Nah, sebab kemajuan sains telah mencerminkan adanya sejumlah potensi peran aktif dalam proses eksistensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia. Gerakan ilmu dalam dunia Islam adalah tuntutan alami dakwah Islam. Nah, risalah Islam yang menuntut untuk disebarkan ke berbagai negeri otomatis mengharuskan adanya studi, penelitian, dan pembacaan akan merangsang pemeluknya untuk mengembangkan ilmunya seperti itu. Nah, menurut Asyamsuddin, arif faktor yang membuat kegemilangan sains di masa Islam itu ada 5. Yang pertama, ajaran Islam membentuk manusia yang unggul. Kedua, adanya motivasi agama. Ketiga, faktor sosial politik yang aman dan cenderung stabil. Ada juga faktor ekonomi yang baik. Dan yang terakhir, ada dukungan serta lindungan penguasa. Itu adalah 5 faktor yang membuat kegemilangan sains di zaman Islam di kala itu. Nah, apa sih pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa? Jadi pengaruh sains Islam di peradaban Eropa itu sudah dimulai sejak abad 12 Masehi. Nah, pada abad ke-14, masyarakat Barat mengalami masa Renaissance yang berupaya menghidupkan kembali ilmu Yunani yang di Italia kemudian merembet ke seluruh Eropa. Nah, pengaruh sains Islam dalam Eropa itu ada beberapa. Yang pertama adalah orang-orang Eropa mempelajari buku-buku bahasa Arab yang dikarang oleh kaum muslimin. Jadi orang Islam terdahulu itu biasa untuk eksplorasi Hasanah Yunani, yang akhirnya mereka mempelajari bahasa Arab untuk bisa membaca buku-buku bahasa Arab yang dikarang oleh kaum muslimin seperti itu. Mungkin ada karya-karya orisinil orang Yunani yang mereka buat sendiri akibat pengembangan, perluasan, dan koreksi atas gagasan-gagasan Yunani untuk diterjemahkan ke bahasa Latin yang merupakan bahasa dan ilmu peradaban di Eropa. Nah, kedua, Eropa masih memakai cara pengobatan mengusir setan di saat kaum muslimin sudah maju ilmu kedokterannya seperti itu. Jadi tercatat dalam sejarah Miguel Servet menemukan peredaran darah menurut H.A. Davis dalam bukunya berjudul An Outline History of the World bahwa sebelum perang salib
orang Eropa masih memakai madu sebagai pemanis. Nah, setelah mereka mengenal peradaban Islam, mereka mulai belajar menggunakan gula kristal. Jadi mungkin sangat tertinggal ya dengan Islam yang sudah cukup maju seperti itu. Ketiga, peradaban Eropa banyak dipengaruhi peradaban Yunani. Bangsa Eropa hanya bisa ke peradaban Yunani berkat jasa cendekiawan Muslim yang menerjemahkan karya-karya Yunani. Gitu. Nah, adapun sebab kemunduran sains di dunia Islam, jadi Profesor Sabra dan David King berpendapat bahwa sebab kemunduran Muslim adalah karena sains di dunia Islam hanya ditundukkan untuk membantu kebutuhan praktis agama saja seperti itu. Jadi menurut David Lindbergh sebabnya ada tiga. Yang pertama, tantangan kaum konservatif yang menganggap sains yang baru adalah bid'ah. Ya. Lalu ada krisis ekonomi karena perang dan kemiskinan membuat sains itu tidak bisa berkembang. Dan ada keterasingan atau keterpinggiran karena sains dianaktirikan. Orang banyak belajar agama itu tidak pernah mendalami urusan sains. Jadi hanya agama saja seperti itu. Lalu adapun pandangan dari Bapak Muhammad Rohmar Rozikin, dunia sains intinya adalah karena hilangnya motivasi mencari tahu. Rasa ingin tahu itu sudah tidak ada. Jadi seperti itu. Lalu ada pendapat lain yang mengatakan penyebabnya adalah sufisme atau paham tasawuf yang dianggap menurunkan dan melemahkan sains. Nah, sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern. Ada kelompok yang menolak mentah-mentah sains itu dipelopori oleh Syekh Al-Bakri. Kelompok yang menerima secara mutlak pendudukan agama terhadap sains dipelopori oleh Ahmad Han termasuk Jamaluddin Al-Afghani ya, itu cukup terkenal ya. Lalu ada kelompok yang menerima mutlak disertai sikap menolak agama dipelopori oleh Taha Hussein atau itu adalah orang buta dari Mesir. Dan ada pun kelompok yang menerima tetapi menyaring. Pilihan ini lebih sesuai dengan ajaran Islam karena tabiat sains universal tidak perlu ditolak. Karena penolakan sains malah akan memundurkan kaum muslim dan membuatnya semakin terpuruk. Nah, sikap menerima sains harus dilakukan dengan sangat berhati-hati sehingga orang Islam tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, apa sih pandangan Islam terkait perkembangan IT? Nah, dalam perspektif Islam, justru Islam itu mendukung perkembangan teknologi untuk teknologi itu sendiri karena umat Muslim harus memiliki sifat-sifat ilmuwan yakni kritis ya. Itu ada dalam surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 36. Lalu terbuka menerima kebenaran dan manapun datang ilmunya, itu ada surat Az-Zumar ayat 18. Dan senantiasa menggunakan akal pikirannya untuk berpikir secara kritis, terdapat dalam surat Yunus ayat 10. Dan inilah yang mengantarkan pada sebuah keharusan bagi setiap muslim agar mampu unggul dalam bidang iptek sebagai sarana kehidupan yang harus diutamakan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, ada dalam surat Al-Qasas ayat 77, An-Nahl ayat 43, Al-Mujadilah ayat 11, dan At-Taubah ayat 122. Nah, bagaimana cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam? Menurut pandangan Syamsuddin Arif, cara membangkitkan sains di dunia Islam dapat dilakukan menggunakan pendekatan saintifik yang telah digunakan oleh Ahmad Han, Jauhari Nursi, dan Harun Yahya. Pendekatan ini sering disebut dengan saintifikasi Al-Quran. Lalu ada dua arus dalam kehidupan sains ulama klasik, yaitu orientalis dan revisionis yang memiliki pendekatan historis. Kritik sosiologis juga diarahkan pada sains sebagai produk masyarakat barat yang membawa nilai-nilai khasnya yang mungkin tidak tepat jika diterapkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, selain itu, pendekatan holistik terbagi menjadi tiga, yaitu desekuralisasi ilmu, islamisasi ilmu, dan dewesternisasi ilmu kontemporer. Nah, sikap yang dibangun sebagai ilmuwan muslim, jadi kita sebagai generasi muda saat ini tuh harus aktif secara praktis dalam membangkitkan kembali sains di dunia Islam dan tidak hanya terjebak dalam perdebatan filosofis dan teoritis saja. Jadi mereka dapat mulainya dengan menciptakan karya-karya yang sangat brilian seperti ilmuwan muslim pada masa lalu. Lalu dalam era yang lebih canggih ini, generasi muda Islam seharusnya dapat
memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Namun, penting untuk diingat bahwa peningkatan ilmu sains harus disertai dengan rasa takut kepada Allah. Nah, jika tidak, ilmu itu menjadi sia-sia dan tidak memberikan manfaat yang sebenarnya. Karena Allah sendiri berfirman bahwa hanya para ilmuwan yang dapat memiliki ketakutan kepadanya di antara hamba-hambanya. Nah, tidak terasa sudah berada di ujung materi. Mungkin dari teman saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya, apakah keberadaan media sosial saat ini bisa membangkitkan lagi masa keemasan Islam? Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kalau menurut saya sendiri, bisa saja tergantung para generasi muda ada keinginan atau tidaknya, apalagi di dunia yang sangat mungkin sekarang sangat canggih ya. Mungkin aplikasi yang mungkin viral seperti TikTok, Instagram, YouTube. Jikalau kita ingin memanfaatkan hal tersebut, fasilitas tersebut, maka bisa saja kita mengembalikan masa kegemilangan Islam seperti itu dengan mungkin membuat konten-konten yang bermanfaat, membuat penelitian yang juga sangat bermanfaat dan disebarkan lewat media-media yang sekiranya di, dilihat dan dapat mewadahi para pelihat sehingga mereka tahu seperti ini, seperti itu. Jadi cara tidak langsung bisa membantu atau menjembatani terhadap kembalinya kegemilangan Islam seperti itu. Jadi intinya itu tergantung pada kita masing-masing sih. Maksudnya ingin membantu mengembalikan masa kejayaan itu lagi atau tidak, atau cukup berpangku tangan saja seperti itu. Jadi ininya tergantung kita. Itu sih menurut saya. Apakah sudah menjawab? Eh, sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih sih atas waktunya hari ini Eka. Dan mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kalimat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.